Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, hari ini berkunjung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat segala fasilitas lapangan. Patrick tiba di Stadion Utama GBK pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mantan pemain Barcelona ini langsung masuk stadion dengan melihat sejumlah fasilitas, mulai dari kualitas rumput, tempat tunggu atlet, hingga kapasitas penonton. Menurut rencana, selain mengunjungi Stadion Utama GBK, Kluivert juga diagendakan bertemu dengan Menpora Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora siang ini. Untuk mengetahui agenda Patrick Kluivert hari ini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta. Alva, untuk saat ini apa saja agenda dari Patrick Kluivert setelah ditunjuk sebagai pelatih utama dari Timnas Indonesia? Herjino dan juga saudara, kalau sebagian besar agenda Patrick Kluivert dan kawan-kawan hari ini sebenarnya sama seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, bahwa pertama tadi Patrick bersama dengan timnya mengecek langsung kualitas dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi stadion yang akan digunakan oleh tim nasional Indonesia nantinya di laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga melawan Bahrain, tepatnya di bulan Maret tahun 2025. Tentu saja Patrick harus mengetahui seperti apa kondisi lapangan, kualitas fasilitas yang ada di Gelora Bung Karno, dan seperti apa ia harus menyiasati teknis yang harus dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia dalam menggunakan Gelora Bung Karno, karena kita tahu kualitas lapangan dari Gelora Bung Karno ini beberapa kali sempat mengalami kritik dari negara lain terkait dengan kualitas lapangan, rumput, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Hal ini yang harus dipastikan oleh Patrick Kluivert dan juga kawan-kawan untuk kemudian kalau memang ada yang harus diperbaiki, harus segera diperbaiki menjelang 2 bulan melawan Bahrain di laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 ini. Selain itu juga, seperti usai dari mengunjungi Gelora Bung Karno, Patrick kemudian akan bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Infonya ia akan melakukan audiensi, walaupun memang belum diketahui apa yang akan dibahas, tetapi nampaknya tentu saja yang menjadi agenda utama adalah Menteri atau Menpora ingin mengetahui seperti apa sistem kepelatihan yang akan dilakukan oleh Patrick dan kawan-kawan menjelang laga kualifikasi putaran ketiga di bulan Maret 2024 nanti. Apa teknik yang akan dia gunakan, strategi seperti apa yang akan dia terapkan kepada pemain timnas kita, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Patrick untuk setidaknya mengembalikan kondisi psikologis pemain dan juga pendukung Indonesia menjelang pertandingan laga ketiga, maksud saya menjelang pertandingan laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia di bulan Maret 2025 nanti. Herjuno. Iya, Alfa, kita mengetahui bahwa ini merupakan misi besar dari PSSI dan juga harapan dari pencinta sepak bola di tanah air untuk Indonesia bisa lolos di Piala Dunia. Lalu seperti apa strategi dari Patrick Kluivert untuk mengemban tugas utama sebagai kepala atau pelatih timnas Indonesia? Ya, tentu saja harapan besar ditaruh di pundak, atau beban besar ditaruh di pundak Patrick Kluivert dan kawan-kawan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia ketiga ini melawan Bahrain dan juga Australia dalam waktu dekat. Ia harus setidaknya mendapatkan poin untuk kemudian bisa memastikan posisi Indonesia lolos di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 ini. Kalau Patrick sendiri menyebutkan ia menargetkan poin setidaknya 4 poin di 2 pertandingan melawan Bahrain dan juga Australia, yaitu setidaknya seri melawan Australia dan juga menang melawan Bahrain. Tetapi tentu saja target utamanya adalah menang di kedua pertandingan tersebut, kemudian mengantongi 6 poin untuk kemudian bisa memastikan posisi Indonesia di peringkat kedua di grup C untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Tetapi tentu saja nanti latihan-latihan harus segera dilakukan dalam 2 bulan ini, karena beberapa hal yang harus dilakukan Patrick selain mengembalikan kondisi psikologis dari pemain dan juga pendukung timnas Indonesia, ada beberapa hal dari Patrick yang ia harus segera perbaiki begitu di timnas Indonesia, baik itu dari
rekrutmen pemain, baik itu pemain lokal maupun pemain naturalisasi, karena kalau disebutkan oleh Patrick, kemarin malam ia juga sempat bertemu dengan 5 orang pemain lokal untuk kemudian bisa mengetahui apakah para pemain ini bisa dipastikan bergabung di tim nasional Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ia akan melihat seperti apa kualitas dari para pemain naturalisasi dan juga melobi-lobi apakah mereka segera bisa bergabung di timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia tahun 2025 nanti. Herjuno. Terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky dari Stadion atau dari kantor Kemenpora Jakarta.